Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pada mata pelajaran Teknologi One, ya, kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin yang telah saya sampaikan, teori untuk prakteknya mengenai point to point dan point to multi point. Nah, pada pertemuan daring hari ini saya akan coba memberi gambaran untuk konfigurasi point to point terlebih dahulu. Dan saya sudah memiliki topologinya seperti ini yang ada pada sebuah gambar di sini, yaitu ada perangkat yang kita butuhkan adalah 2 buah access point dan 2 buah router. Dan pada topologi ini diibaratkan, saya mengibaratkan ini menggambarkan adalah sebuah kantor perkantoran atau office yang nantinya saya sebut dengan Office 1, ya. Office 1 sudah memiliki sambungan internet yang terhubung ke router Office 1 di sini. Nah, lalu kita akan mencoba membuat sambungan point to point ke Office 2 yang dalam mungkin kenyataan di lapangannya mungkin ini yang jaraknya agak berjauhan, ya. Yang artinya nantinya si access point ini dipasangkan pada sebuah tower, ya, sebuah tower di Office 1, ya. Dan untuk kalkulasi antara ketinggian dengan jarak ini sudah boleh dikatakan bisa membuat sebuah signal yang kualitasnya yang baik. Nah, topologinya seperti ini, yang artinya router Office 1 yang sudah memiliki sambungan internet yang akan dikoneksikan ke access point Office 1 ini. Nah, nanti saya akan coba mengkonfigurasi terlebih dahulu, ya. Jadi kalau dilihat dari secara keseluruhan gambar ini, jadi kita akan mencoba beberapa kali konfigurasi. Yang pertama, konfigurasi router untuk Office 1, lalu yang kedua konfigurasi access point untuk Office 1 yang nantinya dijadikan sebagai modenya access point. Lalu yang ketiga, kita akan berpindah ke sini. Kita akan mengkonfigurasi access point Office 2 menggunakan mode client, ya, mode client. Nah, nanti kita akan melakukan survei atau scan apakah ada sinyal atau frekuensi yang dihasilkan oleh access point Office 1. Karena kalau sudah ada, kita akan coba tangkap. Nah, nanti ketika sambungannya sudah terkoneksi, ini dari access point Office 2 di sini yang melalui PoE di sini, kita hubungkan kabelnya ke router Office 2, ya. Nah, nanti dari konfigurasi ini kita akan coba membuat sebuah pengalamatan IP-nya dengan pengalamatan statik, tidak menggunakan IP automatic atau DHCP server, ya. Jadi untuk IP dari router Office 1 itu statik, access point Office 1 itu statik, ini juga sama statik, ini statik. Nah, contohnya saya membuat sebuah file boleh dikatakan ini sebagai acuan kita untuk mengkonfigurasi dari beberapa perangkat yang ada di sini. Nah, contohnya saya membuat sebuah catatan seperti ini, ya. Nah, ini router untuk Office 1 yang nantinya username passwordnya yang defaultnya itu admin, passwordnya blank. Ini nanti saya rubah menjadi atau sudah saya rubah menjadi passwordnya adalah Office 1. Lalu untuk IP LAN, ya, akan saya buat IP-nya
static ya, 210.210.0.1/28 ya. Nanti subnetnya kenapa dibuat subnet /28, lalu kenapa saya buat static ya, ini salah satu upaya untuk sebuah penanganan sebuah keamanan jaringan wireless. Nah, ini nanti setelah saya konfigurasi, dalam artian IP ini atau network ini harus bisa koneksi ke internet. Ini yang tujuan paling pertama itu satu ya. Jadi setelah saya setting IP-nya, IP network ini harus bisa koneksi ke internet. Nah, setelah kita setting atau kita konfigurasi IP ini bisa terkoneksi ke internet ya, selanjutnya baru kita beralih ke Office 1 untuk access point ya, TP-Link ya. Nah, nanti user defaultnya yaitu admin, lalu ada IP default, maaf saya tambahkan di sini. Di sini ada IP default dari access point itu ya. Defaultnya adalah 192.168.0.254 ya. Nah, jadi kalau kita pertama kali mengkonfigurasi sebuah access point yang masih dalam kondisi settingan factory default, yaitu kita harus menyesuaikan. Misalnya kita akan mengkonfigurasi dengan laptop kita, dengan otomatis kita harus menyesuaikan alamat IP laptop dengan network yang ada pada perangkat ya. Contohnya di sini 192.168.0.254. Nah, baru kita sesuaikan dengan IP network ini. Lalu kalau sudah, nanti akan saya rubah si IP tersebut menggunakan alamat IP yang satu network dengan router Office 1 ya, 2.210.210.0.2/28. Lalu untuk WiFi, maaf, saya tambahkan lagi. Nah, untuk nama WiFi atau SSID, nah ini nanti kita buat supaya lebih dikenali. Misalnya PTP Office 1, tapi saya bedakan, ini menggunakan underscore, ini saya menggunakan underscore, saya gunakan underscore ya, supaya nanti ketika kita mengkonfigurasi di ini juga belum saya rubah, Office 2, kita harus bisa mencari atau scan menggunakan survei SSID ini ya. Lalu saya membuat WiFi passwordnya Office 1 ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti pada saat konfigurasi ini belum terkoneksi dengan internet ya, alangkah baiknya kita harus terus kita coba usahakan supaya access point ini bisa terkoneksi internet dulu. Nah, kalau sudah sampai berhasil bisa terkoneksi internet, baru kita beralih ke lokasi Office 2 ya. Di Office 2 yang paling pertama kali kita konfigurasi adalah access point ya. Nanti jadi posisinya seperti ini urutannya. Router Office 1, TP-Link Office 1, lalu beralih ke access point Office 2. Kalau sudah selesai, kembali ke berikutnya router Office 2 ya. Jadi posisinya seperti ini, urutannya seperti ini ya. Nah,
yang seperti ini sebentar saya. Nah, pada Office 2 ya, ini saya copy dulu. SSID survei ya. Nah, ketika kita di Office 2 pastinya kita akan juga sama menghadapi access point yang masih dalam kondisi settingan pabrik. User defaultnya admin, passwordnya admin, IP defaultnya 0.254, lalu kita sesuaikan dengan laptop kita, baru kita rubah si IP tersebut IP tersebut menjadi 2.210.210.0.4 atau saya gantilah, saya ini 3 supaya nggak pusing ya. Jadi berurut 210.210.0.3/28 ya, ini masih menggunakan IP statik. Lalu untuk username-nya ini saya rubah menjadi add office 2, lalu passwordnya PTP Office 2. Nah, untuk SSID ya, ini saya rubah menjadi modenya tidak access point, tapi saya mau rubah menjadi client ya, seperti ini. Nah, ketika kita mau masuk ke SSID, kita karena modenya kita klien ya, lalu ingin membuat sebuah point to point yang ini sebagai access point ya, ini sebagai access point, maka kita akan mencari sebuah menu yaitu survei, atau kalau pada perangkat lain mungkin ada istilah scan ya. Kita survei, kita cari SSID ini ya, kita cari, kalau sudah ada baru kita masukkan password ya, baru kita coba konekkan. Kalau nanti kita bisa koneksi, kita bisa mencoba dengan perintah ping ya, dari menu yang ada di TP-Link ini. Kita coba menu ping ke sini 02, kita ping sini, lalu kita ping ke misalnya ke internet, misal ke Google atau ke IP public yang lain ya. Nah, kalau misal saya ini sudah bisa berhasil ke ping ke Office 1 access point, lalu ke router board Office 1, lalu bisa ke internet, maka silakan lanjutkan ke router Office 2 ya. Nah, nanti di router Office 2 usernya misalnya masih admin, passwordnya saya ganti menjadi Office 2, lalu untuk IP LAN Ether 1 ini masih sama satu network dengan ini. Tujuannya agar router Office 2 ini bisa terkoneksi ke internet juga melalui access point to point yang ada di sini dan melalui router Office ya. Nah, nanti kenapa saya membuat sebuah alamat di Ether 2 menjadi 211.211.0.1/24? Karena ini tujuannya adalah menghubungkan koneksi internet Office 1 ke Office 2, sehingga nanti di sini ya, di sini nanti untuk klien di Office 2 ya, ini bisa terkoneksi ke internet. Nah, dengan prefix /24 berarti kita mempunyai atau si router tersebut memberikan akses internet kepada 254 jumlah klien ya, gambaran seperti itulah. Nah, kenapa kita tidak menggunakan /28? Karena ya, kalau untuk /28 itu mungkin hanya untuk kurang dari beberapa host ya. Jadi sehingga kita membuat sebuah LAN baru pada
Office 2 ya di sini. Nah, kalau sudah, nanti di sini kita mencoba mentranslasikan atau membuat NAT ke pengalamatan ini sehingga nanti klien-klien yang ada di bawah sini ini bisa terkoneksi ke internet. Pada topologi ini artinya modelnya atau contoh topologis. Kalau saya sebutkan misalnya contoh topologi 1 lah. Saya masih punya model-model lain ya, contohnya misal nanti dari bukan hanya dari perkantoran ke perkantoran tapi dari rumah ke rumah ya, dengan menggunakan kita ada tambahan misalnya ini saya akan ganti menjadi access point lagi, jadi tidak memerlukan konfigurasi router ini ya. Jadi untuk pengamatan kita akan rubah yang tadinya ini semua statik, saya rubah semuanya menjadi dynamic sehingga semua koneksi dari access point 1, access point 2, lalu di sini ada perangkat, ini semua konfigurasi IP-nya pengalamatan diatur oleh router board ini ya. Oke, untuk yang pertama saya akan coba mengkonfigurasi ya. Saya akan mencoba konfigurasi router board ini ya, yang ada di sini, yaitu router Office 1. Saya menggunakan Winbox sini. Ini R Office 1. Passwordnya Office 1 ya. Coba koneksikan. Nah, untuk router Office 1 di sini ini sudah terkoneksi internet karena sudah memiliki sambungan internet lah. Misal saya coba tes dengan menggunakan ping google.com. Nah, ya, artinya sudah terkoneksi. Tapi untuk pengalamatan ini masih belum ya, ini masih belum. Nah, sekarang saya akan coba konfigurasi nih, konfigurasi Ether 1 ya. Ether 1 saya konfigurasi. Ini saya tutup dulu interface. Nah, saya beri nama Ether 1 LAN Office 1 ya. Jadi ini untuk koneksi internetnya saya dapatkan dari wireless yang ada di router ini. IP address saya tambahkan, ini saya paste. Nah, 210.20.1/28 interface-nya Ether 1 LAN Office 1, klik apply. Oke. Nah, karena kita di sini topologinya semua menggunakan IP statik semua, jadi saya nggak perlu menggunakan IP DHCP server. Saya cukup menggunakan IP static address aja di sini ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat agar IP 210 ini ya, network ini yang pada interface Ether 1 bisa terkoneksi internet ya. Ini ada pada video pembelajaran daring sebelumnya yang pernah saya buat. Saya akan masuk ke IP firewall lalu NAT ya. Saya klik tanda plus ya, saya akan buat baru, lalu source address-nya 210.210.0 networknya 0. Lalu untuk out interface-nya saya pilih yang iNet WLAN, actionnya mesh query. Ini agar bisa source address ini, network IP ini bisa terkoneksi ke internet ya, dengan actionnya mesh query. Apply. Oke.
Oke, kalau sudah saya bisa coba menggunakan konfigurasinya ya. Jadi di laptop saya rubah nah ini saya akan rubah menjadi kita samakan titik 0 titik misalnya 6. Oke, kalau sudah saya oke. Nah. Coba sebentar. IP root saya lupa. Oke, saya coba lagi. Oke, udah connect. Coba tes. Ya, udah ya. Oke, artinya untuk interface yang sudah kita setting menggunakan IP ini ya 210.210.0.0/28 ini sudah bisa koneksi internet ya. Selanjutnya kita akan beralih ke access point ya. Kita akan beralih ke access point ini ya. Saya akan pindahkan kabel dari laptop ke access point agar bisa kita konfigurasi menggunakan laptop kita ya. Saya pindahkan. Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan rubah alamatnya menjadi manual. Saya sesuaikan dengan ini networknya agar bisa koneksi ke 0.254. Misalnya 192.168 misalnya 2 atau 3 lah seperti ini. Oke. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah boleh silakan kita cek menggunakan perintah ping. Misalnya ping 192.168.0.254. Nah, udah connect, berarti sudah bisa koneksi ke TP-Link ini menggunakan web browser ya. Nah, di address bar kita isikan alamat IP-nya 192. Nah, ini alamat IP default dari TP-Link. Enter. Nah, untuk tampilan pertama seperti ini. Username-nya admin, passwordnya admin, lalu region-nya pilih Indonesia, language English, checklist, agree, login. Nah, untuk new username kita rubah. Untuk new username kita rubah. Saya rubah ininya di AD Office 1
Lalu passwordnya ya, ini password untuk konfigurasi webnya ya, copy PTP Office 1. It is recommended to change device username and password default setting. PTP Office 1 coba. Huruf besar semua, PTP Office 1. PTP Office 1. Oke, finish. Ya. Nah, untuk menu pertama kali ditampilkan yaitu status ya. Di sini ada device information, ada wireless setting. Ini umumnya sama, semua perangkat access point akan menampilkan ini terlebih dahulu ya sebelum masuk ke konfigurasi. Nah, bisa kita lihat di sini untuk IP address defaultnya 0.254, subnet masknya 255.25.0 ya. Nah, untuk ketentuan yang ada di sini yang akan kita rubah, yang pertama kita akan merubah SSID, lalu wireless password, lalu IP LAN. Kalau untuk perubahan user password lalu SSID, WiFi password ini kita tidak akan melakukan perubahan konfigurasi IP. Tapi kalau sudah masuk ke IP LAN, ketika kita ketikkan 210.0.2.28 lalu kita save, secara otomatis kita sudah tidak bisa terhubung lagi ke sini ya, karena kita harus mengubah alamat IP-nya menyesuaikan dengan network ini ya. Untuk pertama kita masuk ke kita rubah SSID dan WiFi password, itu menunya ada di wireless ya. Nah, pada dasarnya semua access point hampir rata-rata sama seperti inilah. Ada menunya status, ada network, lalu ada wireless, ada manajemen, ada sistem. Nah, untuk operation mode-nya ini sudah tidak harus dirubah apapun. Kita nggak perlu rubah apapun karena di sini kita bertindak sebagai access point. Lalu untuk channel ini biarkan aja terlebih dahulu. Lalu untuk SSID ya, ini yang harus kita rubah, yaitu Nah, lalu di sebelah kanan ini ada checklist dengan keterangan enable SSID broadcast. Artinya ketika saya aktifkan ini ya, artinya kita akan melihat SSID ini ditampilkan pada WiFi, contohnya seperti ini, TP-Link outdoor 5F8DE ya. Kalau saya hilangkan maka di sini tidak akan terdeteksi ya, tidak akan terdeteksi. Bagaimana cara membuatnya itu nanti akan ada langkah lebih lanjut. Nah, untuk security mode saya pilih WPA PSK, lalu PSK passwordnya saya rubah sesuai dengan yang ini, saya copy lalu saya pindahkan ke sini ya, Office 1. Nah, kalau sudah saya coba apply. Ini apa ini? Not allowed to be empty. Sudah saya save. Lalu saya cek di sininya PTP Office 1 udah muncul.
ada seperti ini. Kalau saya klik connect, nah berarti ini sudah terkonfigurasi. Nah selanjutnya kita nggak perlu ke yang lain-lain terlebih dahulu, kita yang utama saja dulu ya. Kita pindah ke network, kita rubah IP-nya 210.210.0.2/28. 210.210.0.2, nah /28 nya netmasknya kita rubah 24.10. Nah untuk gateway IP kita membuat sebuah gateway-nya, yaitu ke perangkat router board yang di sini interface Ether 1 ya. Berarti 210.210.0.1. Isi ininya 210.210.0.1. Lalu untuk primary DNS-nya saya buat kalau sudah kita klik apply lalu save, secara otomatis nanti ini IP access point ini akan berubah. Nah selanjutnya akan dalam tampilan di sini kita tidak bisa terkoneksi ke access point tersebut. Nah untuk bisa koneksi ke access point ini kita harus rubah IP kita di sini ya. Kita samakan dengan networking yang ada di sini ya. Kita klik apply. Coba kita rubah IP laptop 210.0.4 misalnya. Nah ininya kita ganti jadi 240. Oke. Kita lagi kembali ke browser, coba reload. Seperti ini. Password username-nya AD Office 1. AD Office 1. Passwordnya PTP Office 1. PTP Office 1. Enter. Loh. Sebentar. PTP Office 1. PTP enter. Username admin hello, continue. Nah sudah, ini kita save. Nah ini ada indikatornya, ada CPU, ada memori, ada signal di sini ya, masih belum bisa ditampilkan ya, not available karena dia belum terkoneksi dengan perangkat yang akan kita coba nanti. Nah sekarang kita coba menggunakan ini ya, ini sudah terkoneksi di sini. Kita ping ke 8. Start
Oke, kita coba ping ke ping ke jalannya ping ini. Ping ke router ya, router yang ada di office A 10.210.0.1 ya, sudah connect. Sekarang kita coba ping ke internetnya. Nah, kalau sudah kita pindah ke konfigurasi router Office 2 ya. Kita pindah ke konfigurasi router Office 2. Saya akan cabut kabelnya. Oke, saya sudah sambungkan ke Office 2. Saya akan coba ini samakan juga dengan IP-nya. Satu 192.168.0.2 misalnya. Oke. Ya. 192. Ya, saya gunakan masih sama browser 254. Ya, masih default admin region Indonesia, checklist login. Nah, untuk new username AD Office 2 PTP Office 2 passwordnya. AD Office 2 passwordnya PTP Office 2 PTP Office 2 PTP Office 2. Ini semua caps lock semua ya, huruf besar semua. Kalau sudah finish. Nah, untuk access point Office 2 operation mode-nya kita pilih yang client ya. Kita pilih yang client, lalu ada pertanyaan, are you sure you want to set operation mode to client? Yes. Oke. Lalu kalau sudah kita save, nah, selanjutnya kita pilih network. Kalau tadi kita di access point kita pilih yang menu wireless ya, menu wireless seperti ini. Nah, untuk yang access point Office 2 kita pilih network dulu, kita rubah IP-nya ya sesuai dengan catatan yang kita buat, yaitu 210.210.0.3/28 210.210.0.3. lalu ininya untuk netmasknya /prefix/28 240. Lalu untuk gateway-nya, untuk gateway IP-nya ini ke titik 0 ke router board ya, masih ke router board yang ini. Nah, gateway-nya masih tetap ke sini yang di Ether 1 itu. Berarti titik 0.1. Oke. Lalu primary DNS-nya saya gunakan misalnya 8.8 ya, seperti ini.
Kalau sudah, kita klik apply. Nah, kita rubah IP-nya, IP laptop supaya bisa konfigurasi lagi kita. 210.0.5 misalnya. Ininya rubah 240 supaya bisa langsung kita uji laptop kita bisa koneksi internet hasil dari point to point dan router board. Nah, ininya 1, lalu DNS nya saya kasih 8888. Oke, kita kembali ke browser, saya enter sini, adminnya AD Office 2, passwordnya PTP Office 2, enter. Username, oke, continue. Nah, supaya bisa lebih kita pahami lagi ya, sebelum kita operation modenya yaitu client, lalu kita pilihan pertama kita membuat IP static di access point Office 2 ya, seperti ini. Lalu kita rubah alamat laptop kita di sini ya, supaya bisa kita kembali konfigurasi lagi langsung. Sekaligus saya setting supaya laptop ini bisa koneksi ke internet karena hasil dari point to point antara access point Office 1 dengan access point Office 2 ya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke main wireless ya. Nah, untuk yang basic setting di sini jangan kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita mau coba melakukan survei atau kita scan ya, seperti ini. Nah, kalau yang hasil scan atau hasil survei ada SSID yang akan kita coba koneksikan seperti ini ya. Nah, kita akan rencana ke PTP Office 1 ya. Lalu di sini ada desibelnya, berapa kualitas sinyal yang dihasilkan ya, karena di sini hanya sebatas simulasi ya, mungkin untuk sinyal masih baik-baik saja ya. Tapi kalau misal sudah kita realitinya di outdoor ya, ini bisa kita lihat hasil dari kalkulasi antara jarak yang kita coba sambungkan dengan ketinggian tower, apakah sudah mencapai mendapatkan sinyal yang baik atau sinyal yang kualitasnya baik atau belum ya. Nah, ini akan ada keterangannya di sini ya. Nah, saya akan checklist ya, seperti ini. Lalu saya pilih connect, lalu passwordnya saya isi sesuai dengan password yang ada di Office 1 ya. Office 1 seperti ini. Jadi untuk password jangan kita membuat baru lagi, tapi kita menyambungkan ke password access point Office 1 ya. Oh, ini huruf kecil semua ya. Ya. Office 1. Office 1. Saya apply. Lalu saya save. Nah, di sini tidak terlihat atau tidak nampak hasil dari koneksi kita lalu dengan password seperti ini, apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, caranya kita coba di sini menggunakan perintah ping ya. Kita ping dulu ke ini mana, 210.20.0.2 210.20.0.2
210.0.2. Oke, start. Nah, sudah connect ya. Lalu selanjutnya saya ke titik 1, ini adalah IP router yang ada di Office 1 ya. Start. Ya, sudah connect. Lalu selanjutnya langsung kita ke public. Saya misalnya menggunakan domain Facebook lah, facebook.com. Start. Ya sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita boleh berpindah mengkonfigurasi ke router board ya. Nah, dari output atau dari sambungan LAN ini masuk ke Ether 1 ya. Contohnya di sini. Ether 1 dengan IP LAN-nya 210.20.0.4. Oke. Saya akan pindahkan kabel. Ini saya tutup ya. Kalau sudah koneksi. Saya akan pindahkan kabel, konfigurasi kabelnya ke router 2. Nah, saya coba menggunakan Winbox ya. Oke, saya akan coba konfigurasi di router Office 2 ya. Ini masih dalam kondisi default. Saya klik MAC address-nya, lalu klik connect. Lalu identitinya saya rubah, sistem identity di sini saya rubah menjadi router atau R Office strip 2 enter ya, seperti ini. Lalu langkah kedua saya rubah menjadi misalnya passwordnya saya rubah, passwordnya Office 2, password saya rubah Office 2, huruf kecil semua 2. Oke. Saya coba keluar, kembali lagi login Office 2, enter. Nah, oke. Lalu untuk IP-nya saya konfigurasi 210.20.0.4 ya. IP-nya pada Ether 1 ya. Ya, 20.20.0.4/28 ya. 20.20.0.4/28.
di interface Ether 2. Nah, saya rubah ya, saya coba rubah Ether 1 ini, saya rubah menjadi PTP caplok PTP Office 1 ya. Nah, artian Ether 1 PTP Office 1 ya. Oke. Lalu IP-nya 210.20.0.4/28 interface Ether 1 PTP Office 1. Oke. Apply. Oke. Lalu untuk selanjutnya rencananya saya membuat Ether 2 ini untuk LAN Office 2 ya. Misalnya ini saya rubah dulu menjadi LAN underscore Office strip 2 underscore 2 seperti ini. Nah, untuk Ether 2 LAN Office 2 ini, port ini terhubung ke laptop yang saya gunakan di sini ya. Jadi nanti hasilnya kita akan coba laptop saya ini bisa mendapatkan IP dari router ini ya. Lalu untuk IP-nya 211 ya. 211.0.1/24. Nah, kita sebelum langkah selanjutnya kita pastikan dulu ini sudah terhubung ke public atau belum untuk router Office 2 ini. Kita coba ping ke 8.8 enter. Nah, artinya kita belum mempunyai routing ya, mempunyai routing statik untuk router Office 2 ini. Kita buat dulu routing statiknya, IP route, klik tanda plus, lalu masuk ke option gateway. Saya buat gateway-nya ke 210.20.0.1 ya. 210.20.0.1 ya, sudah berubah, sudah bisa reply ya. Oke, sehingga menghasilkan flag aktif dan statik. Oke, selanjutnya agar supaya network yang baru di sini untuk LAN Office 2 bisa terkoneksi internet, kita harus membuat sebuah NAT ya, rule untuk NAT. Kita klik tanda plus ya. Source address-nya 211.211.0.0/24. Untuk out interface saya pilih Ether 1 karena interface yang keluar itu adalah Ether 1 PTP Office ya, yang tersambung ke access point. Lalu untuk action di sini saya pilih masquerade. Apply. Oke. Lalu IP DNS-nya misalnya saya buat misalnya 8.8. Ini hanya contoh ya. Bisa kita menggunakan IP ini ya 211 atau bisa menggunakan IP 210, boleh silakan. Apply. Oke. Nah, supaya laptop saya bisa di sini, kalau kita lihat di sini masih DHCP enable ya, supaya bisa koneksi internet, lalu laptop kita bisa
dapat mendapatkan IP secara otomatis, kita masuk ke IP DHCP server, lalu kita setup. Lalu DHCP server yang akan saya buat adalah LAN Office 2 ya, dengan network IP-nya ini 211.211.0.0/24. Lalu klik next. Address space-nya ini 210.0.0, next. Ini gateway, next. Oke, sudah. Ininya saya rubah, tambahkan list untuk ARP. Nah, selanjutnya kita langsung ke sini. Saya unplug dulu kabelnya. Saya unplug, saya sambungkan lagi. Oke, langsung dapat IP ya. Saya sudah dapat IP dengan IP 211.211.0.254, default gateway-nya 211.211.0.1. Nah, sekarang saya cek internetnya. Atau terlebih dahulu saya mau cek mulai dari ini 210.3, 210.02, 210.01, lalu internet ya, supaya bisa berurutan 210.0.3. Oke. Lalu 210.2 ini IP access point Office 1. Lalu ini IP router board Office 1 ya, semuanya replay. Lalu saya buat ping ke alamat Google ya, sudah. Lalu saya cek browser untuk kondisi internetnya. Nah, sudah ya. Artinya topologi yang kita buat di sini ya, dengan konfigurasi yang sudah bertahap kita lakukan perangkat demi perangkat, dari mulai perangkat router board ya, di sini Office 1, lalu selesai kita berpindah ke access point Office 1 ya, membuat ini menggunakan mode access point, lalu berpindah ke access point Office 2 ya, ini menggunakan modenya client ya. Lalu kita berpindah lagi ke router board, membuat LAN yang baru sehingga kita bisa ini terkoneksi dengan internet ya. Atau dengan kesimpulan, point to point yang kita buat di sini telah berhasil ya. Artinya saya buat simulasi seperti ini karena dengan keadaan yang masih dalam masa pandemi ya, kalau misalnya bisa tatap muka atau seperti biasanya kita melakukan praktek ini ya di sekolah dengan lokasi yang boleh dikatakan agak berjauhan ya, tapi masih pada lokasi di sekolah gitu. Jadi kesimpulannya, untuk model PTP hari ini ya, jadi perangkat yang kita gunakan adalah router board. Dari router board ke access point Office 1, dari router access point Office 1 ke access point Office 2, lalu selanjutnya ke router board Office 2. Nah, ini untuk yang contoh 1. Nanti untuk contoh 2-nya, untuk point to point, minggu depan insya Allah saya akan hilangkan ini menjadi access point. Nah, ini akan menjadi access point dengan optional konfigurasinya masih tetap sama seperti ini, cuma ini akan hilang. Ini akan berubah menjadi access point. Jadi kita minggu depan tinggal lanjut ke konfigurasi di access point-nya saja. Jadi untuk
router Office 1, access point Office 1, access point Office 2 ini nggak perlu lagi kita ulangi konfigurasi. Jadi kita tinggal lanjut ke konfigurasi access point yang nanti insya Allah minggu depan akan saya buat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar praktek atau simulasi praktek pertemuan daring hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.